Oke semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan pada kali ini saya akan membagikan sedikit wawasan atau pengetahuan saya terkait bagaimana sih cara menabung emas digital di aplikasi Shopee. Karena kebetulan saya juga menggunakan aplikasi ini untuk menabung emas digital secara online. Oke, langkah pertama adalah di sini adalah tampilan dari beranda aplikasi Shopee. Biasanya saya geser dari sebelah sini, kita lihat menu lihat semua, klik, lalu geser paling bawah. Di sini ada menu keuangan, kita klik. Lalu di sini ada menu emas, lalu kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari akun tabungan emas digital milik saya. Yang pertama akan saya jelaskan adalah di sini ada yang namanya emas kamu dalam satuan gram, yaitu 0,0789 gram. Ini artinya adalah emas yang kita miliki nih, berarti emas yang saya miliki saat ini adalah 0,0789 gram. Lalu di sini ada pendapatan plus 17.970 min 8,12%. Jadi 17.970 ini bukan keuntungan kita nih, tapi adalah kerugian dari tabungan emas yang saya miliki nih, karena kan emas itu ada namanya selisih antara harga jual dengan harga beli. Jadi untuk saat ini selisih harga beli dan harga jual emas yang saya miliki adalah min 8,12%, atau saya mengalami selisih yaitu sebesar 17.970, atau bahasa sederhananya adalah saya rugi 17.970 rupiah untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, karena harga emas akan terus mengalami kenaikan di setiap harinya, bulannya maupun tahunnya. Kan emas itu kan nilainya terus naik nih setiap tahun nih. Jadi emas itu lebih cocok untuk investasi jangka panjang, minimal ya 2 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun. Tapi kalau kita melihatnya per bulan, pasti kelihatan rugi terus, karena kan emas ini lebih cocok kita lihat untung atau ruginya tuh per tahun gitu. Lalu di sini ada tombol jual, ada tombol beli. Tombol jual ini adalah tombol yang kita gunakan jika kita ingin menjual seluruh dari saldo emas yang kita miliki. Di sini ada tombol beli. Tombol beli itu artinya tombol yang kita gunakan untuk melakukan pembelian atau kita ingin menabung emas di tabungan yang kita miliki ini. Nah, di sini ada Pegadaian dan Treasury. Pegadaian dan Treasury ini adalah mitra atau lembaga yang menyediakan tabungan emas. Di sini saya nih memilih Treasury daripada Pegadaian nih. Kenapa? Karena dari pertimbangan yang sudah saya lakukan, Treasury ini lebih sedikit untuk biaya-biaya lainnya nih. Kalau Pegadaian di sini nih ada yang namanya biaya tabungan, yaitu Rp30.000, dan ada namanya minimal penjualan yaitu sebesar 0,1 gram. Nah, bedanya dengan Treasury ini kalau kita jual bisa jual seluruh dari saldo tabungan yang kita miliki. Tapi kalau Pegadaian kita tidak bisa menjual semuanya nih. Artinya harus ada yang namanya saldo mengendap. Saldo mengendap dari Pegadaian tuh minimal 0,01 atau sekitar 26 ribuan. Nah, jadi tidak boleh kosong nih saldo kita nih, harus ada 0,01 gram atau 26 ribu. Lalu coba kita buka Treasury. Oh ya, sebelumnya. Nah, di sini kan harga emas saat ini 2.695.000 per gram. Sedangkan ini harga emas saat ini 2.575.585 gram. Kenapa ini beda? Ini biasanya nih beda karena masing-masing dari mitra ini nih mengambil keuntungan nih. Ya, namanya mereka kan juga melakukan bisnis, pasti cari untung juga gitu. Lalu ini nih
1,85%, artinya emas mengalami kenaikan nih sebesar 1,85% per hari ini. Jadi ini jika harga emasnya naik hari ini maka akan diupdate di sini nih. Jika hijau artinya emas sedang naik. Tapi jika merah biasanya emas itu sedang turun. Coba kita lihat. Oke, di sini adalah tampilan dari mitra emas di Shopee, yaitu dari Treasury. Nah, di sini kan tadi sudah saya jelaskan nih, 0,07 itu artinya adalah jumlah berat emas yang saya miliki menurut gramnya. Tapi kalau menurut nominal tabungannya, saya memiliki nominal tabungan yaitu 203.378. Dengan selisih harga jual dan harga beli masih min 8,12%. Di sini adalah grafik harga beli dan di sini adalah grafik harga jual. Harga beli ini adalah harga yang akan kita dapat ketika kita melakukan nabung, dan harga jual adalah harga yang kita dapat ketika kita menjualnya nih. Nah, di sini kan nampak perbedaannya nih. Nah, di sini adalah grafiknya nih. Jadi per hari ini emas tuh mengalami kenaikan nih. Udah selama 3 hari ini mengalami kenaikan nih. Nah, di sini ada tabelnya nih. Pada tanggal 31 Maret, harga emas tuh 2.500.000. Lalu pada tanggal 1 April naik 2.570.000. Atau naik sekitar 30 ribuan. Lalu pada tanggal 30 Maret 2.510.000. Dan emas nih lagi momen menanjak nih. Oke, kita geser ke grafik harga beli. Di sini ada tanda titik. Apa artinya? Ini adalah artinya saya melakukan transaksi membeli emas atau menabung emas nih. Jadi pada tanggal 28 tuh saya melakukan nabung rutin saya. Pada tanggal segini saya menabung. Ya hampir setiap hari sih. Cuma pada hari pada tanggal 29, 30, 31 nih saya belum ada melakukan nabung nih. Coba, ini kan grafik dari 7 hari. Ini adalah grafik 1 bulan. Nah, jadi kita bisa mengecek nih grafik turun naiknya emas dari 7 hari, 1 bulan, 3 bulan maupun 1 tahun. Nah, di sini kan kelihatan nih titik-titik ini nih adalah titik di mana saya membeli nih. Saya membeli emas tuh ketika harganya mulai mengalami penurunan nih. Kenapa saya memutuskan untuk membeli ketika harganya turun? Nah, karena memang saat itulah yang pas ketika kita membeli emas tuh, ketika harganya sedang turun. Nah, jadi seperti ini nih grafiknya nih. Jadi grafiknya tuh seperti gunung, ada puncaknya nih, puncaknya. Ini mengalami penurunan nih, dan selama 1 tahun kita lihat grafiknya, seperti ini nih, mengalami kenaikan. Dan untuk di Shopee ini harga emasnya tuh setiap jam nih selalu berubah nih. Jadi misalnya pada jam 9 malam ini harga emasnya adalah 2.600.000. Mungkin nanti jam 11 malam nih udah beda lagi harga emasnya nih. Karena di Shopee tuh harga emasnya tuh diupdate 24 jam. Dan mengikuti harga emas global nih, jadi bukan harga 1 hari. Di sini ada tombol jual dan tombol beli. Jika kita ingin menjual atau mencairkan saldo tabungan yang kita miliki, kita bisa mengklik tombol jual di sini. Coba. Nah, di sini kelebihan dari Treasury daripada Pegadaian adalah kita tuh bisa menjual semua dari saldo tabungan emas yang kita miliki nih. Kalau seandainya di Pegadaian itu ada namanya saldo mengendap. Jadi kita nggak bisa nih mengosongkan seluruh dari tabungan emas kita nih. Kalau nggak salah di Pegadaian itu minimal saldo mengendapnya adalah 0,01 atau sekitar 26.000 kayak gitu. Ini nih kita bisa menjual berdasarkan harga dan berat nih. Nah, di sini bisa jual semua, bisa jual cuma 0,1 atau 0,25. Bisa juga melalui harga, kita bisa menjual semuanya 50.000. Kita bisa memilih, kita mau jual 50.000 aja atau mau ambil uang di tabungan kita 50.000 bisa. Mau ngambil 100.000 bisa, yang penting masih
cukup nih dengan saldo yang kita miliki nih. Atau kita mau ngambil misal 20.000. 20.000 juga bisa, karena di treasury ini minimal kita tuh ngambil tuh 5.000. Nah, nih, minimal tuh ngambil 5.000. Jadi kalau cuma ngambil 3.000 tuh nggak bisa nih. Nah, ini ada keterangannya kan. Kalau kita ngambil 6.235, nah juga bisa nih. Dan sudah ada keterangannya nih. 6.235 tuh berat emasnya adalah 0,0024 gram. Kalau misalnya 100.000, nah, berarti uang yang nanti akan masuk ke rekening kita itu adalah 100.000. Dan ini pun akan masuk semuanya nih, tidak ada lagi biaya admin atau biaya potongan dan biaya yang lain-lainnya. Jadi memang sesuai dengan apa yang kita cairkan nih. Kalau kita ngambil 50.000 ya nanti akan masuk ke rekening kita yaitu sebesar 50.000 itu. Jadi nggak ada yang namanya potongan admin atau transfer. Di sini ada tombol beli. Nah, tombol beli ini kita gunakan jika kita ingin melakukan nabung di tabungan emas digital yang kita miliki ini. Di bagian pembelian ada pilihan hampir sama seperti penjualan tadi itu. Jadi di sini nih kita bisa membeli mulai dari harga 5.000, 50.000, 100.000 dan seterusnya. Bisa juga kita membeli berdasarkan berat nih. Jadi kita mau membeli berat 0,1, 1 gram, 0,5 gram juga bisa. Nah, bisa kita mau membeli, dan di sini minimal pembeliannya adalah 5.000 nih. Sangat-sangat kecil sebenarnya nih. Nih di sini 5.000. Jadi nanti ini berat emas yang kita dapatkan nih adalah 0,0018 gram. Di sini saya akan melakukan nabung yaitu sebesar 61,20. Saya ingin menabung sebesar 6.121 karena ini masih ada sisa di ShopeePay milik saya nih. Lalu kita klik beli. Oke, di sini adalah tampilan untuk kita melakukan pembayaran nih. Enaknya kita nabung emas digital di Shopee adalah kita tuh bisa melakukan yang namanya diskon dari koin Shopee yang kita miliki nih. Nah, di sini kan saya memiliki koin Shopee yaitu sebesar 520. Tinggal kita tambahin nih. Nah, jadi akan langsung terpotong tadi nih. Tadi kan saya melakukan mengisi nominal pembelian yaitu sebesar 6.121. Karena saya menggunakan koin Shopee, jadi otomatis mendapat diskon menjadi 5.601. Nah, di sini kita klik bayar. Oh ya, sebelumnya di sini ada metode pembayarannya nih. Nah, ini adalah metode pembayaran yang bisa kita lakukan nih. Bisa melakukan nabung emas digital di Shopee melalui saldo ShopeePay yang kita miliki, akun Cbank, ataupun kartu kredit, transfer bank, bayar tunai di mitra agen. Tapi kalau untuk Indomaret dan Alfamart nih sepertinya lagi tidak bisa nih. Nah, kalau transfer bank kita banyak nih. Bisa dari Cbank, Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan menabung melalui Cbank nih. Coba kita klik konfirmasi. Kita klik bayar sekarang. Oke, di sini saya sudah berhasil melakukan nabung rutin yaitu sebesar Rp5.601.